tiba di Kejaksaan Agung RI guna memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Ekspresi Sandra Dewi pun terlihat santai, bahkan masih bisa tersenyum manis. Seakan tidak merasa sedih atas nasib suaminya yang ditahan dengan status tersangka sang suami. Sandra Dewi pun justru masih bisa melambaikan tangannya dan menunjukkan tanda love melalui jari tangannya. Usai pemeriksaan selama 5 jam, Sandra Dewi pun tampak begitu santai, bahkan meminta doa kepada publik. Lantas, seperti apa penjelasan Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan terhadap Sandra Dewi kemarin? Benarkah Harvey Mois pun telah dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang alias TPPU? Lantas apa efek dari penerapan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi dan mereka yang menerima aliran dana dari Harvey Mois? Benarkah Sandra Dewi pun bisa menjadi tersangka dan bahkan dijerat hukuman berat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sandra Dewi pun akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung RI kemarin guna diperiksa sebagai saksi atas kasus mega skandal korupsi komoditas timah yang merugikan negara sekitar 271 triliun yang diduga melibatkan suaminya Harvey Mois. Ekspresi Sandra Dewi pun sejak tiba di halaman Kejaksaan Agung RI hingga di dalam gedung dan saat pulang menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, saat tiba di halaman kejaksaan, ekspresi Sandra Dewi pun terlihat begitu santai. Bahkan ia pun tersenyum manis kepada awak media, lalu melambaikan tangannya. Usai mengisi buku tamu di lobi kejaksaan dan saat menunggu lift, Sandra Dewi pun menunjukkan tanda sarang heo alias cinta. Dan ketika pemeriksaan selama 5 jam selesai, Sandra Dewi pun masih menebar senyum manisnya. Ia pun justru membuat pernyataan dengan meminta dukungan dan juga doa kepada publik saat beranjak menuju mobilnya untuk pulang. Belum itu. Nah, naik udah. Ya udah.
Ekspresinya Sandra Dewi itu kan dia tersenyum, kemudian dia juga memberikan sarange, terus kemudian juga dia ngomong doain ya. Lah, komentarnya ini memang selalu menarik itu kan komentar-komentar dari netizen gitu. Ada yang bilang sempet-sempetnya senyum kok bisa, padahal suaminya itu lagi di penjara loh. Ada juga wartawan yang bilang bagaimana makan uang timah atau apa, terus ini korupsi segitu banyaknya masih sempet-sempetnya senyum. Nah, yang ingin tak tanyakan, emangnya ekspresi Sandra Dewi itu harus gimana? Kalau nanti misalkan nggak menjawab sapaan media, dikiranya juga sombong. Terus kemudian dia memberikan senyum kok katanya masih sempet-sempetnya senyum. Udah korupsi, suaminya korupsi segitu banyaknya, masih senyum, masih sempet dada-dada, masih sempet bilang doain. Nah, kalau dia juga mau nangis, mau sedih, ya juga gimana gitu, serba salah. Kalau menurut aku ya, sebelum Sandra Dewi itu diperiksa, dia itu kan begitu suaminya tertangkap pasti dia juga sudah mikir. Ya, pemanggilan Sandra Dewi yang dilakukan oleh tim penyidik sejatinya bertujuan untuk meneliti beberapa rekening Harvey Mois yang sudah diblokir oleh pihak Kejaksaan Agung. Selain itu, hal tersebut dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung untuk menghindari sebuah kesalahan ketika mereka menyita aset milik dan harta Harvey Mois di Indonesia maupun di luar negeri. Hari ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan. Ada beberapa, saya belum ingat, nominal tidak bisa kami sebutkan. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi. Ya masih kita pelajari, masih menunggu hasil dari identifikasi itu. Ya. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Dan tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SD, ini kan tersangka ada banyak ya. Semua kita telusuri. Sejauh ini ada 140 sekian lah ya, tidak hafal ya. Bersamaan dengan pemeriksaan Sandra Dewi kemarin, rupanya penyidik Kejaksaan Agung pun telah menetapkan Harvey dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan diketahui penyidik Kejagung pun juga masih terus melakukan penggeledahan serta penyitaan aset-aset milik Harvey Mois. Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka TPPU ya. HM ini Pak ya? HM ini Pak? HM ya Pak ya? Pak HM. Semua masih dalam penelitian semua ya. Kita ikutin aja lah. Nanti prosesnya sejauh mana, kita tidak perlu mengandai-andaikan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. Penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan tahap pertama. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus, berlanjut. Ya, kita akan cek semuanya. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semuanya, tapi tetap kita kejar. Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AHM. Dengan dijeratnya Harvey Mois dengan Undang-Undang TPPU dan pemanggilan Sandra Dewi sebagai saksi di Kejaksaan Agung, praktisi hukum pun juga menilai jika langkah tersebut sudah tepat dan patut diapresiasi.
Jika mengacu pada Undang-Undang TPPU, maka ketika sang istri ikut terseret berdasarkan alat bukti yang cukup, maka ancaman hukumannya adalah penjara di atas 10 tahun dan juga denda 20 miliar rupiah. Saya rasa tindakan penyidik memanggil istri daripada salah satu tersangka yang artis ini, saya kira itu sudah tepat ya. Pemanggilan terhadap yang bersangkutan itu sangat tepat sekali karena orang terdekat dari suami itu adalah istri. Tujuannya untuk apa? Untuk mengumpulkan barang bukti. Dengan barang bukti itu nanti membuat terang suatu peristiwa yang disangkakan. Toh nanti kalau misalkan dari proses pengambilan keterangan itu ditemukan bukti-bukti bahwa ada dugaan keterlibatan si artis itu misalkan, ya saya kira penyidik pasti akan meningkatkan statusnya. Ini bagian daripada hukum acara pidana. Saksi dipanggil, dimintai keterangannya, dengan keterangan tersebut apakah bisa didapatkan sebuah bukti tentang keterlibatan saksi ini terhadap peristiwa hukum atau peristiwa pidana yang disangkakan kepada orang lain. Perlu kita apresiasi karena pengungkapan kasus sebesar ini sepanjang sejarah penegakan hukum kita baru terjadi sebesar 271 triliun. Kalau istri ikut menikmati hasil kejahatan yang dilakukan oleh suami, istri mengetahui ya kan asal usul harta yang dimiliki oleh suami, istri ikut menempatkan, menyamarkan harta-harta yang didapatkan oleh suami secara tidak sah tadi, maka istri bisa ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang, yaitu pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Pencucian Uang yang ancaman hukumannya di atas 10 tahun penjara dan denda 20 miliar. Beralih dari Sandra Dewi yang meminta dukungan dan juga doa usai diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi yang melibatkan suaminya. Lantas, seperti apakah tanggapan dua sahabat Sandra Dewi, yaitu Melanie Ricardo dan juga Denny Sumargo atas kasus yang menjerat Harvey Mois itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Pemirsa Intens yang tercinta, jangan lupa kamu bisa menikmati Intens 5 kali sehari. Wow, melebihin makan nih, 5 kali sehari Intens akan tayang di YouTube kalian ya. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Teng 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 teng. Intens sukses. Tiba di Kejaksaan Agung dan memberikan pernyataannya usai diperiksa sebagai saksi. Ekspresi Sandra Dewi pun mengundang reaksi keras dari netizen dan juga mendapat tanggapan dari Melanie Ricardo. Ya, selain kaget dengan apa yang menimpa suami sahabatnya itu, Melanie pun juga tidak mau berprasangka buruk terhadap Sandra dan juga suaminya sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadap Harvey. Ya, meski Sandra Dewi adalah temannya, Melanie mengaku tidak tahu persis seperti apa reaksi sahabatnya itu pasca sang suami menjadi tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Apapun itu semoga diberikan solusi yang terbaik, gitu aja. Sebagai teman pastinya kaget dan tapi again kan nobody's perfect in this life. We live and we learn. Ya semoga apapun itu ada solusi yang terbaik. Aku nggak mau suzon sama orang lain, nggak mau suzon sama rezeki orang. Pokoknya dalam dunia sosial media ini memang semuanya kan di tangan. Pokoknya kita fokus sama pekerjaan kita fokus sama rezeki kita. Karena kalau nggak kita depresi, say. Lihat rezeki orang, lihat mungkin orang lain bisa punya A, B, dan C. Pokoknya aku berusaha untuk tren
my brain, my heart, supaya ini tahun ini nih pengen belajar untuk merasa cukup aja. Gak tahu sayang, karena kan kita berteman tapi kita nggak, aku bilang nggak kesana kesini rame-rame, kan ngurus bocil, ngurus anak, ngurus keluarga. Tapi berteman berhubungan baik ya, tapi kan nggak tiap hari sama-sama spend time together gitu. Pokoknya apapun itu semoga ada solusi terbaik untuk semua pihak. Tak hanya Melanie Ricardo, Denny Sumargo selaku sahabat pun juga memberikan klarifikasinya. Lantaran belakangan ini dirinya pun ramai diberitakan sempat berpacaran dengan Sandra Dewi. Ia pun membantah kabar tersebut lantaran hubungannya dengan Sandra Dewi pun hanyalah sebatas teman. Selain itu, demi menjaga perasaan Sandra Dewi dan keluarganya, ia pun memilih untuk tidak mengomentari kasus hukum yang menjerat Harvey Mois. Ini gue lurusin. Jadi yang gue agak kesel sih sebenarnya nonton berita, di tengah beritanya, maaf ya, Sandra Dewi dan suaminya. Gue berempati dengan masalah apa yang orang alami, karena itu buat gue bukan suatu hal yang menyenangkan. Di luar konsep bahwa itu adalah sebuah hasil apa dan apa. Cuman ketika disambungin ke gue kayak kurang nyaman aja, karena gue kenal Sandra itu udah lama, 2008-an. Dan gue memang pernah sempet deket, tapi tidak sampai pacaran gimana-gimana. Jadi ketika orang bilang pacaran, gimana sih rasanya gini? Enggak, gue cuma temen dan lagi dekat, tapi tidak sampai pacaran. Kebetulan Sandra beli rumah di dekat rumah gue sekarang, dan kenapa gue beli rumah gue yang sekarang itu karena gara-gara gue pernah nganter Sandra ke situ doang. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi gue tidak happy ketika akhirnya kesannya kayaknya bagusan Densu. Ngerti kan, bagusan Densu. Dibandingin gitu, dibandingin. No. Gue tidak lebih baik dari siapapun. Dan gue nggak seneng ketika gue dibanding-bandingkan gitu, dan gue dibagus-bagusin. Gue nggak mau. Gue tetap mau jaga perasaan orang. Biar bagaimanapun buruknya ininya netizen, tetap gue nggak mau nyakiti perasaan orang itu, nggak mau. Gue nggak bisa komentar masalah ini karena masalah ini masih bergulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi. Gue pribadi nggak mau komentar karena gue ingin menjaga perasaan Sandra dan keluarganya. Dan menurut gue tidak tepat kalau gue berkomentar masalah apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Membenarkan pun tidak mau, ataupun membela pun tidak mau. Jadi gue pikir lebih baik gue tidak berkomentar tentang hal itu dan menjaga perasaan mereka saja sih. Menepi dari tanggapan Melanie Ricardo dan Denny Sumargo terkait kasus suami dari Sandra Dewi. Lantas, seperti apakah kencangnya desakan publik agar Sandra Dewi dicekal untuk keluar negeri? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Selaku istri dari Harvey Mois, Sandra Dewi pun terancam dicekal untuk keluar negeri. Ya, desakan terkait hal tersebut datang dari kelompok advokat pendekar hukum pemberantasan korupsi atau PHPK yang meminta agar Kejagung segera mencekal Sandra Dewi ke luar negeri, supaya ia pun tidak membawa hasil pencucian uang yang diduga dilakukan suaminya. Selain itu,
PHPK juga meminta agar penyidik menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang terhadap Harvey Mois agar aliran dana korupsi tersebut bisa ditelusuri seluruhnya. Dicekal karena urgensinya dia bisa saja lari ke luar negeri membawa sisa-sisa hasil pencucian uang yang dilakukan oleh suaminya, si Harvey Mois ya. Jadi kami meminta supaya sesegera mungkin Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal pencucian uang terhadap semua pelaku korupsi yang sangat fantastis ini. 271 triliun ya. Itu kalau dibagi sama jumlah penduduk Indonesia, itu per orang sampai anak bayi pun itu bisa mendapatkan sekitar 1 juta. Barusan saya cek, penduduk Bangka Belitung itu hanya 2,7 juta orang. Bayangkan 271 triliun itu kalau dibagi ke semua penduduk Bangka Belitung itu bisa dapat 100 juta per orang itu. Apalagi yang bisa kita lihat, Sandra Dewi selama ini diduga keluar negeri bolak-balik dan selama ini sudah tidak aktif ya, tidak aktif di dunia keartisan. Jadi menurut kami secara patut diduga beliau mengetahui hasil hasil suaminya dari mana uang dia dapat gitu loh. Jadi lebih dari itu, Sandra Dewi juga sering membeli barang-barang branded, sering bahkan membeli jet pribadi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi.